Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di mata pelajaran matematika pada pembelajaran jarak jauh di kelas 12 SMK Negeri 1 Sabang. Oke, kita hari ini masih membahas tentang statistik, yaitu masih sama seperti kemarin, ukuran pemusatan data. Nah, kalau kemarin kita bahasnya ukuran pemusatan data pada data tunggal, untuk hari ini, kita akan membahas ukuran pemusatan data pada data kelompok. Sama seperti kemarin, yang pertama ada yang disebut dengan mean atau rata-rata. Seperti yang kita ketahui, rata-rata itu dilambangkan dengan X bar. Jadi huruf X, di atasnya ada garis. Ini dibacanya X bar. Nah, untuk mencari rata-rata pada data kelompok, itu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI, yang mana X bar itu rata-rata, XI itu nilai tengah kelas ke I, dan FI adalah frekuensi kelas ke I. Nah, selanjutnya yang kedua sama, ada yang disebut dengan median atau nilai tengah, biasa dilambangkan dengan huruf M dan E atau me. Nah, rumusnya median pada data kelompok yaitu ME sama dengan B plus 1/2 dikali N min FK per F dikali P, dengan ME itu sama dengan median, B adalah tepi bawah kelas median, N itu banyak data, F itu frekuensi kelas median, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan P adalah panjang kelas. Ini rumus untuk mencari median atau nilai tengah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu modus atau nilai terbanyak, biasa ditulis dengan huruf M dan O atau mo. Rumusnya untuk mencari modus adalah MO sama dengan B plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Dengan mo itu sama dengan modus, B sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, dan P itu adalah panjang kelas. Jadi ini rumus ukuran pemusatan data pada data kelompok. Rumus dari rata-rata, median, dan modus. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh. Perhatikan tabel berikut. Tabelnya nilai 40-43 frekuensinya 6, artinya angka 40 sampai angka 43 itu ada 6 angka. Bisa saja di dalamnya 40, 40, 41, 42, 43, 43. Pokoknya angkanya ada 6 gitu ya. Lalu 44 sampai 47 ada 8, 48 sampai 51 ada 10 angka, 52 sampai 55 ada 7 angka, dan 56 sampai dengan 59 itu ada 5 angka. Pertanyaannya, dari data tersebut tentukan nilai mean, median, dan modus. Nah, dari soal ini kita bisa tahu bahwa ini adalah data kelompok. Kenapa? Karena ini nilainya dikelompokkan. Jadi kelompok pertama angka 40 sampai dengan angka 43. Makanya ini disebut data kelompok. Kalau data tunggal, kemarin kan datanya satu-satu. Jadi tidak dikelompokkan seperti ini. Gitu ya. Maka karena datanya adalah data kelompok, kita bisa menjawab soal ini dengan rumus data kelompok yang barusan kita tulis. Nah, yang pertama kita jawab mean. Rumusnya mean pada data kelompok adalah X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Untuk menjawab soal ini, kita tulis lagi tadi datanya, nilainya tadi dari soal, lalu juga di sini ada FI. FI ini frekuensi, jadi yang ini. Nih ya, ini frekuensi, kita singkat di sini. Nah, untuk mengisi soal ini, kita harus tambahkan satu kolom lagi di sini, yaitu kolom XI. Kenapa XI? Karena lihat di soalnya, di sini ada XI dan FI. Kalau FI kan sudah ada, yang belum ada adalah XI, maka kita tambahkan di sini.
Nah, karena di sini adalah sigma XI dikali FI atau jumlah dari XI dikali FI, maka kita tambahkan satu kolom lagi di sini, yaitu kolom XI dikali FI. Oke, seperti yang kita ketahui, XI ini adalah nilai tengah kelas ke I, dan FI adalah frekuensi kelas ke I. Selanjutnya kita isi kolom-kolom kosong yang ada di sini. Pertama, kita isi jumlah di sini. Sigma itu kan jumlah, maka kita jumlahkan FI semuanya. 6 ditambah 8 sama dengan 14, ditambah 10 sama dengan 24, ditambah 7 sama dengan 31, ditambah 5 sama dengan 36. Jadi kita tulis 36 di sini. Selanjutnya, kita isi kolom XI. XI adalah nilai tengah kelas ke I. Untuk mencari nilai XI, kita bisa cari dengan BA ditambah BB per 2. Kalau kalian belum tahu, BA itu adalah batas atas dan BB itu batas bawah. Batas atas itu adalah semua nilai yang ada di sebelah kanan. Sementara batas bawah itu adalah semua nilai yang ada di sebelah kiri. Jadi nilai ini kan terbagi dua. Ada batas atas dan juga batas bawah. Batas atas itu yang ada di sebelah kiri dan batas bawah itu yang ada di sebelah kanan. Maka untuk menghitung di sini, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Berarti 40 ditambah 43 dibagi 2. Tinggal kita tambahkan. 40 ditambah 43 sama dengan 83 dibagi 2, hasilnya 41,5. Jadi untuk nilai tengah kelas pertama yaitu adalah 41,5. Selanjutnya yang kelas kedua juga sama, 44 ditambah 47 dibagi 2, hasilnya adalah 45,5. Tulis di sini. Lalu yang kelas ketiga, 48 ditambah 51 dibagi 2, hasilnya 49,5. Tulis di sini. Lalu 52 ditambah 55 dibagi 2, 53,5. Selanjutnya yang terakhir, 56 ditambah 59 dibagi 2, hasilnya 57,5. Kita tulis di sini. Nah, yang ini tidak usah dijumlah karena tidak diperlukan di sini ya. Selanjutnya kita mencari nilai XI dikali FI. Artinya nilai XI dengan nilai FI kita kalikan. Berarti 41,5 dikali 6 sama dengan 249. Jadi kita tulis di sini 249. Selanjutnya sama berarti 8 dikali 45,5 hasilnya 364. 10 dikali 49,5 hasilnya 495. 7 dikali 53,5 hasilnya 374,5. 5 dikali 57,5 hasilnya 287,5. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua ini. 249 ditambah 364 ditambah 495 sampai ke bawah. Oke, kita bisa hitung secara manual atau ini saya pakai kalkulator. Perhatikan angka di sini, 249 ditambah 364 ditambah 495 ditambah 374,5 ditambah 287,5 itu sama dengan 1770. Berarti di sini 1770. Nah, kalau semuanya sudah diisi, jadi ini semua kita ganti dengan angka. Lihat di sini, X bar sama dengan sigma XI dikali FI. XI dikali FI, ini sigma, berarti yang ini sigma XI dikali FI, maka sama dengan 1770 dibagi sigma FI. FI yang ini sigma, berarti ini 36, maka tulis di sini 36. Setelah itu tinggal kita bagi 1770 dibagi 36, hasilnya 49,17. Jadi nilai min dari data yang ada pada tabel
adalah 49,17. Selanjutnya, yang kedua adalah median. Rumusnya median, ME sama dengan B plus setengah N min FK per F dikali P. Kita tulis tabelnya. Oke, seperti yang kita ketahui, tadi sudah dijelaskan bahwa B ini adalah tepi bawah kelas median, N itu banyak data, F frekuensi kelas median, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan P adalah panjang kelas. Kita harus mencari nilai-nilai yang ada di sini. B-nya berapa, N-nya berapa, FK-nya berapa, F-nya berapa, P-nya berapa. Nah, untuk mencari semua nilai ini, karena di sini ada FK atau frekuensi kumulatif, maka kita tambahkan di sini kolom frekuensi kumulatif atau FK. Untuk mengisi nilai pada kolom frekuensi kumulatif, kelas yang pertama ini, kita lihat frekuensi kelas ini. Itu tulis di sini. Jadi kalau di sini 6, di sini juga 6. Nah, untuk kelas keduanya, kita tambahkan dengan 8. 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14. Tulis di sini. Setelah itu 14 ditambah 10 hasilnya 24. Tulis di sini. Lalu 24 ditambah 7 hasilnya adalah 31 dan 31 ditambah 5 itu sama dengan 36. Jadi frekuensi kumulatif itu seperti ini ya. Artinya semua datanya ada 36. Berarti N-nya ini sudah ketahuan nih 36. Nah, setelah itu untuk mencari tepi bawah kelas median, pertama kita harus tahu dulu kelas mediannya ada di kelas keberapa. Apakah kelas pertama, atau kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Untuk mencari kelas median ada di mana, kita bisa lihat ini. Setengah dikali N. Kita tulis setengah dikali N itu sama dengan 1/2 dikali 36. Kenapa 36? Karena N-nya itu 36. N itu banyak data, banyak datanya ini. Frekuensi kumulatif yang paling bawah. Itu berarti banyak datanya. Maka setengah dikali 36, 1 dikali 36 hasilnya 36 dibagi 2 sama dengan 18. Jadi, kelas mediannya ada di angka 18. Kita lihat di sini, angka 18 itu ada di kelas mana? Untuk yang pertama, ini 6. Artinya, kelas yang pertama itu ada di angka 1 sampai dengan 6. Berarti 18 ada di sini atau tidak? Tidak ya. Selanjutnya, kelas yang kedua. Setelah 6 kan angka 7. Berarti, kelas yang kedua adalah dari angka 7 sampai dengan ini, 14. Kelas yang ketiga setelah 14 berarti 15 sampai dengan 24 yang ini. Selanjutnya kelas ini berarti setelah 24. Kelas yang keempat ya berarti 25 sampai dengan 31. Ini batasnya. Selanjutnya kelas yang terakhir berarti dari angka 32 sampai dengan 36. Dari sini kita bisa lihat angka 18 ada di mana? Berarti ada di sini. 15 sampai dengan 24. Berarti di sini 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai dengan 24. Maka angka 12 ada di sini. Jadi kelas mediannya adalah ini. Oke, kalau sudah diketahui kelasnya ada di sini, maka kita bisa menentukan tepi bawah kelas median. Untuk mencari nilai tepi bawah kelas median, itu rumusnya adalah BB dikurangi 0,5. Tadi BB itu adalah batas bawah. Nah, batas bawah itu berarti yang sebelah kiri. Ini batas bawah kan? Batas bawah dikurangi 0,5. Nah, maka batas bawahnya di kelas median itu adalah yang ini berarti 48. Karena kelasnya ada di sini, maka batas bawahnya yang ini. Maka sama dengan 48 dikurangi 0,5 hasilnya 47,5. Jadi nilai B-nya adalah 47,5. Kita tulis di sini sama dengan 47,5. Selanjutnya ditambah setengah dikali N. Kita tadi udah hitung kan, setengah dikali N itu hasilnya 18. Maka di sini tinggal tulis saja ditambah 18 dikurangi FK. FK adalah frekuensi kumulatif
sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif kan yang ini, ya. Kalau frekuensi kumulatif kelas mediannya adalah 24. Karena ini sebelum, berarti sebelum angka 24, yaitu 14. Jadi di sini adalah 14 dibagi F. F adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya, ini kan frekuensi kelas median yang ini, maka frekuensi kelas mediannya adalah 10. Jadi kita tulis di sini 10. Selanjutnya P. P itu panjang kelas. Panjang kelas itu artinya jarak dari batas bawah sampai dengan batas atas. Itu ada berapa angka? Kita lihat ini berarti. Dari 48 sampai dengan 51. Ada berapa angka? Kita tinggal tulis 48, 49, 50, 51. Hitung ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Maka panjang kelasnya adalah 4. Nah, setelah itu tinggal kita hitung. 47,5 kita turunkan ditambah 18 dikurangi 14 itu 4 per 10 diturunkan dikali 4. Maka sama dengan 47,5 ditambah 4 dikali 4 hasilnya 16 per 10. Sama dengan 47,5 ditambah 16 dibagi 10 hasilnya 1,6. 47,5 ditambah 1,6 itu sama dengan 49,1. Jadi nilai median dari data ini adalah 49,1. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah modus. Untuk mencari modus, rumusnya adalah Mo sama dengan B ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Seperti yang sudah dibahas di awal, B ini adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, dan P adalah panjang kelas. Nah, untuk mencari nilai modus, pertama kita harus tentukan dulu di mana kelas modusnya. Untuk mencari kelas modus, karena modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul, maka kita lihat angka yang paling banyak di kolom FI atau frekuensi. Itu adalah angka 10. Maka ini adalah kelas modusnya, karena angkanya paling banyak gitu ya. Nah, setelah itu kita cari tepi bawah kelas modus. Rumusnya sama seperti tadi, BB dikurangi 0,5 atau batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya kan ya ini, ya, dikurang 0,5. Berarti 48 dikurang 0,5 sama dengan 47,5. Maka di sini sama dengan 47,5 ditambah D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya adalah 10, maka frekuensi kelas sebelumnya adalah ini, 8. Jadi nilai D1-nya adalah 10 dikurangi 8. Karena selisih, maka kita kurangi. 10 dikurangi 8. Jadi tulis di sini ditambah 10 dikurangi 8. Ini D1. Dibagi D1 lagi. Berarti 10 dikurangi 8 ditambah D2. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Berarti 10 dengan 7. Ini nilai D2 sama dengan 10 dikurangi 7. Maka tulis di sini 10 dikurang 7 dikali P. P itu panjang kelas. Panjang kelas itu adalah jarak dari batas bawah sampai batas atas. Pokoknya dari kiri sampai ke kanan ini itu ada berapa angka, boleh kelas mana saja. Misal kita pakai kelas yang ini, berarti P-nya 56 sampai dengan 59. Kita tulis P sama dengan 56, 57, 58, 59. Tinggal hitung 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 4. Nah, kalau kayak gini kan tinggal kita hitung 47,5 diturunkan ditambah 10 min 8 itu hasilnya adalah 2.
dibagi 10 min 8 berarti 2 ditambah 10 min 7 sama dengan 3 dikali 4. Kita turunkan lagi, 47,5 ditambah 2 per 2 tambah 3, 5 dikali 4. 47,5 ditambah 2 dikali 4, hasilnya 8 per 5. Sama dengan 47,5 ditambah 8 dibagi 5, hasilnya 1,6. Maka 47,5 ditambah 1,6 itu sama dengan 49,1. Maka nilai modus dari data ini adalah 49,1. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengisi absennya atau kuisnya dengan cara akses bit.ly/quiz4_mtkxii. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.